Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan topik potensi dan pengembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Tentu bicara soal ekonomi kreatif sangat banyak ya. Tapi kali ini saya akan coba bincang-bincang lebih spesifik soal bagaimana sih potensi pengembangan di sektor perfilman, video, dan animasi. Itu yang mungkin spesifiknya ya, terkait dengan topik yang akan kita bicarakan. Tapi tentu terlalu luas ini, potensi dan pengembangan ekonomi kreatif. Jadi kita akan bicara bagaimana peluang bisnis perfilman di Sulawesi Utara, video ya, video dan animasi. Dan seperti biasa Tribuner, sebelum saya tentu saya sudah mengundang akan narasumber untuk bincang-bincang. Dan seperti biasa sebelum bincang-bincang tentu saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Namanya Bung Lendi, tapi lengkapnya saya akan beri kesempatan ke Bung Lendi untuk memperkenalkan diri. Silakan. Thank you ya. Bung Aswin. Ya. Tribuners, selamat pagi ya dari studio. Nama saya sendiri Lendi Maramis. Kalau diminta perkenalan bisa panjang nih Bang ya. Tapi coba karena kita bahas film, jadi saya ini ngambil kuliah film 2002 sorry. Jadi tamat dari Unklab. Di Unklab itu saya udah sering bikin film tuh Bang. Pakai handycam. Pakai handycam. Jadi zaman dulu tuh pakai kaset. Dari kaset itu harus ditransfer dulu ke digital di komputer. Tahun 99 Bang, itu Pentium berapa tuh? Masih Pentium 2, 3, 4. Iya. Jadi itu susah banget untuk ngedit sebuah film. Itu challenge-nya saat itu. Nah, akhirnya saya tamat karena saya passion suka di situ, saya coba ke sekolah film. Waktu itu dapatnya di UI, kebetulan dia buka di FISIP-nya, dia pelatihan broadcasting. Nah, jadi penyiaran dulu, bukan filmnya dulu. Setelah itu saya ngambil di CBN. CBN dia buka itu untuk bikin film, basic training untuk make movie. Itu sekitar 3 bulanan. Nah, setelah saya dapat, di sini Bang, saya balik lagi ke Manado. Karena ada salah satu dosennya, itu almarhum Jeffrey Luntungan, itu sutradara Manado. Waktu itu lagi bikin di TV lokal sini, film Di Persimpangan. Di Persimpangan. Jadi itu mungkin film pertama setelah itu di televisi swasta atau televisi swasta waktu itu ya? Iya. Kayaknya satu grup juga kan. Iya. Sekarang udah di ini Kompas TV kan sekarang ya. Kompas TV di LCC. Nah, itu jadi debut film pertama untuk kebangkitan film lokal. Lokal ya. Di Persimpangan gitu loh. Nah, penulis skenario-nya Richard Remrev. Saat saya di sana, lihat kan waktu dia ngobrol Manado, karena saya pernah kuliah di Manado. Sebelumnya kan saya tinggal di Jakarta. Saya kuliah di Manado. Saya bisa ngomong bahasa Manado. Terus dia bilang, mana Manado dah? 4 tahun Bang di Unklab. Dia bilang, ngana edit tapi video. Siap Bang. Mau orang kan saat itu masih muda banget, 20 tahun. Memang sangat kreatif ya. Sangat suka-sukanya. Karena dia lihat, kita nih anak ini rupa lain. Karena kita semulai pertama. Di saat keterbatasan yang luar biasa, kita coba untuk dobrak. Ya kan, kayak ceritanya Bang Aswin juga tadi kan. Mulanya juga dari sendiri semua sampai gede-gede Tribun Bakudapa. Sama nih Bang. Jadi memang ternyata semua kita harus mulai dari memang kerja keras dulu. Nggak ada yang gampang, itu kayaknya terlalu gampang, jadinya nggak akan nggak ditempa nggak asik ya. Harus memang keras. Akhirnya ketemu sama Bang Jeffrey sendiri, diboyong lah saya ke Manado untuk waktu itu belum. Saya ngedit di Jakarta Bang. Nah, jadi zaman belum digital saya ngedit di Jakarta. Tapi kita kirimnya masih pos. Kirim dalam bentuk kaset lagi. Kita kirim dia. Revisi lem. Scene ini oke, revisi semua. Benerin audio sampai semua. Jadilah sebuah produk tayang. Nah, setelah itu ada lanjutannya. Mau nggak? Waktu itu lagi Bajai Bajuri kalau masih ingat. Di Jakarta ya, TV ya kalau nggak salah. Serial ya itu. Serial ya. Kan sitcom. Itu lagi happening banget, heboh-heboh kan. Sekarang drama drakor lah ya. Nah, waktu drakor itu lagi munculnya itu Bajai Bajuri. TV sini bikin Mikro Om Alo. Sah, oke, diboyong lah saya. Jadi asisten saudara. Nah, bayangin tuh. Dari editor langsung lompat asisten saudara. Susah kalau mau di Jakarta tingkatan seperti itu. Tapi karena di daerah kita kurang waktu itu manpower, saya langsung masuk. Mari 3 episode waktu itu sudah Om Alok P Mikro langsung. Tapi dari situlah awalnya akhirnya saya bergelut di Manado ini, coba mau bikin apa film ya. Memang
awalnya terjebak dulu di bikin film, tapi film wedding. Tahun 2002 itu kita udah mulai. Bahkan kalau sekarang, ini saya cerita sedikit, kalau abang pernah perkawinan, kalau ada bilang Morning Express Video. Itu yang dulu tayang dari pagi. Nah, itu nama itu sebenarnya same day edit, Bang. Cuma waktu kita perkenalkan ini produk pertama, abang mau kawin DP anak. Apa itu ini ada satu price list same day edit. Apa ini? Kan dia tanya gitu ya. Kita bilang jadi begini, DP pagi-pagi orang syuting semua, orang edit cepat-cepat, orang tayang malam. Boleh begitu? Ini bagaimana? Sudah, karena itu zaman masih pakai kaset. Sekarang semua memori cepat. Orang berpikir kan ini. Pusing. Dia bilang, Morning Express lah begitu kan. Jadi tapi klien pertama ini yang memberi Morning Express keterusan sampai sekarang di wedding nung bilang Morning Express oleh videonya siapa. Padahal sebenarnya di edit itu awal Morning Express. Jadi seru juga kita bawa sebuah sejarah nih di Kota Manado ini. Jadi nah akhirnya dari situlah berkembang saya bikin film, hanya film si wedding. Bercoba untuk struggling kapan bisa akhirnya mulai didatangkan satu kayak Senjakala di Manado, Tom and Jerry. Nah, disitulah mulai nih bangkit, walaupun ada suka dukanya juga. Tapi setidaknya, ya itulah Bang, perkenalan saya tuh bagaimana saya kecimpung, makanya ditunjuk oleh creator asosiasi satunya di bawah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jadi nggak dari kementerian langsung dinas sini, dinas provinsi, dan menunjuk creator ini untuk, dan saya di koordinator film, video dan animasi untuk bisa menjembatani nih para pelaku di bidang ini untuk bagaimana berkembangnya. Juga ya. Dan saya juga entrepreneur juga, Bang. Betul. Dan Tribuners, tentu sebelum bincang-bincang tadi sudah ada perkenalan singkat dari Bung Lendi Lendi Maranis. Dan tentu kita akan langsung berbincang terkait dengan topik, yaitu potensi dan pengembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Dan Bung Lendi, ini bicara potensi dan pengembangan ekonomi tentu banyak, kayak ekonomi kreatif ini kan sangat banyak. Salah satunya yang kita sudah bincangkan di awal tadi, itu soal film, video, dan animasi. Dan ini saya rasa di era digital ini sebenarnya satu peluang. Satu peluang. Kalau tadi di awal perkenalan mengatakan bahwa sulit ya, karena memang teknologi yang lalu tentu belum mendukung, masih mahal. Faktor utamanya mahal. Terlalu mahal. Dan saat ini tentu banyak yang dimurahkan, lebih murah, terjangkau, dan ini kan pertemanan atau networking kita udah sangat dimudahkan ya. Ini dunia tinggal tinggal kan. Sontong-sontong di layar. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa sulit ini di daerah terpencil, karena kita ini punya modal sumber daya alam yang luar biasa. Tuhan sudah menciptakan Sulawesi Utara, salah satu surga mungkin di bumi ya. Tinggal kita orang-orang sineas bagaimana untuk memanfaatkan ini dan membuat teman-teman di Jakarta, bahkan di luar negeri yang ini untuk datang loh lihat di sini. Kita ada Bunaken, kita ada pemandangan alam ya, di Tomohon, di Modo-Inding, luar biasa lah. Ada banyak ini, ada juga pemerintah udah melirik kita dengan destinasi pariwisata Likupang, Likupang ya. Kemudian kemarin baru ada TIF ya, jadi pemerintah, artinya pemerintah kabupaten kota juga menggeliat. Sekarang gimana Abang dan teman-teman, Bang Lendi dan teman-teman membaca peluang ini terkait dengan tentu sesuai talenta kita. Gimana melihatnya? Memang menarik sekali ya. Jadi kalau saya flashback sedikit lagi, bahwa dulu kita beli sebuah produk itu aja, satu produk aja, let's kamera itu harganya susah banget. Sekarang mahal banget gitu loh. Ini kamera ini buat fleksibel ini mahal. Sekarang dengan satu kamera dia udah bisa beli drone, dia udah bisa beli aksesorisnya, dia udah bisa beli lensanya, beberapa pilihan. Marketplace juga ada yang jual-jual second. Jadi sebenarnya udah bisa sekarang. Udah bisa. Pilihan udah banyak. Tadi kan banyak. Dan tempat sewa dulu nggak ada, Bang. Saya ingat ya, dulu sewa. Jadi gini, setiap kali ngeliat aneh, yang punya tuh dinas, Bang. Inilah ya, dinas-dinas apa gitu. Ya tinggal saya deketin, Bang. Gitu kan, deketin. Dulu penerangan pasti ada. Tinggal deketin. Saya pertama bikin profil ungkap, nyewanya di TVRI semua. Karena cuma dia yang punya. Itu pun harus dekat Kepsanya. Harusnya, karena kan nggak bisa ya. Mereka bukan rental, tapi gimana kita pendekatan gitu ya. Bukan juga ngajaknya, tapi akhirnya saya memberi diri nanti
ya udah saya bantuin di program apa. Oh ya oke, jadi kayak ada simbiosis mutualismenya dapat gitu Bang. Barternya jadi, ya. barteran ya. Tapi kan kita jadi capek sendiri kan Bang. Habis mikirin ini, tapi artinya gini. Itu dulu. Sekarang Anda di rumahnya ini YouTuber aja udah banyak. Kan. TikToker tuh udah banyak di Manado gitu loh. Bahkan gampang banget viral. Habis dia viral diundang ke TV-TV nasional kan. Langsung ngetop kan. Tante Lala, Tante Fran, ada yang kemarin juga suaranya tinggi. Jadi apalagi sekarang nih? Ini Citayam Fashion Week juga lagi gila-gilaan. Kemarin kan langsung diambil kan. Dan ini kan akan menghadirkan potensi-potensi baru lagi sebenarnya. Jadi udah nggak ada keterbatasan. Dan peluang makin simpel sebenarnya. Sebenarnya Bang, kitanya aja yang membatasi nih. Makanya cuma memang di bidang film ini. Nah, ini agak sedikit unik. Karena memang keterbatasan sumber daya manusia dan industrinya sendiri di Manado ini belum. Nah, mudah-mudahan lewat creator ini tahun ini kita akan mulai satu membuat film pendek. Ya, nanti kita bagaimana juga mereka yang menang nanti bisa disekolahkan di nasional. Dan lain-lain supaya dia bisa bawa ilmunya lagi dan setidaknya dia udah lebih confident. Mungkin nggak sekolah tapi diterjunin ikut sama produksi filmnya siapa. Gitu. Saya kemarin ngobrol sama ini nih, Abang Sampo kita nih yang main The Raid, Joe Taslim. Dia kan sinias banget. Udah sampai Mortal Kombat, Bang. Saya ngobrol, Bang Joe, bisa bantu nggak sinias Manado? Satu, ikut ketika Abang bikin film di Jakarta, Len, go ahead. Kirim. Mana yang kamu udah bikin lomba, dia menang, kirim. Saya temenin, saya kasih tahu info gimana supaya dia balik Manado. Dia bisa bikin something di Manado. Walaupun nggak harus big project ya, karena miliaran ya. Satu episode sinetron itu bisa 300 juta Bang. Gitu loh. Satu episode sinetron yang harus masuk di Netflix itu segitu-segitu. Itu pun masih kecil, harusnya miliaran dia. Ya kan kayak Squid Game, gitu loh yang bisa film-film. Ada satu film daerah yang masih diproses itu udah 2 atau 3 tahun ya karena memang terhalang di dana pasti. Iya. Itu yang ngeri kan, 2 tahun, 3 tahun tiba-tiba harus ada scene Kungso kena stroke DP pemain toh. Iya. Mau ganti bagaimana ini kan sama ada yang kejadian banyak kan film-film. Nah, ini kan challenge-nya itu, dana. Tapi kan sekarang karena gini, orang dana ini kok masih terlibat dengan inilah kesulitan film. Investor pribadi, Bang. Iya. Jadi orang kasih fee seseorang, tolong Akang bikin ini segala macam. Belum ada kayak di luar Korea Selatan tuh perlu 20 tahun. Marli aja orang sekarang sama bu uni film Korea. Jadi ini drakor segala macam dan lain-lain. Menang Oscar lagi di film 1. Betul. Jadi tapi dia berjuang karena semua pemerintahnya semua gabung untuk membuat. Jadi semua stakeholder harus terlibat. Jadi nanti mungkin dari perbankan, ayo yang mau bikin film nih udah ada dananya untuk bisa pinjamkan. Saya dengar ada sekarang. Cuma mungkin kita sampai di Manado belum. Inilah coba yang peluang-peluang yang kita akan gali Bang lebih besar. Artinya Bang seharusnya tinggal kita kasih proposal misalnya ke bank atau apalah ya yang bisa kasih uang cepat. Ini kita punya. Ini kan karya. Betul. Ini karya saya. Betul. Tinggal dilihat. Betul. Ini oke tidak? Yes. Kalau oke ya misalnya saya butuh sekian miliar untuk ini bikin. Betul. Orang mereka juga jaga kan lihat pasti. Pasti. Artinya mungkin saya membayangkan di Korea mirip-mirip mungkin begitu awalnya kemudian jadi. Betul Bang. Mereka jadi sampai buka film, akhirnya mereka punya film sekolah film sendiri yang dibiayai oleh pemerintah, alat-alatnya semua dimasukin hanya untuk supaya DP manpower tuh hebat ya. Tapi itu tadi Bang, stakeholdernya semua gabung. Mau yang dari konglomeratnya, biasa kan konglomerat net film kayak karena gini loh, inilah yang bawa di mata internasional. Apa tentang Indonesia? Betul. Akhirnya orang jadi tahu Korea. Kultur kita lebih kaya dari Korea. Betul. Korea DP baju cuma itu Bang. Orang pakai baju ngalah 34 provinsi kung kali berapa lah gitu tomohon ada sendiri. Tapi lihat orang anak muda, orang muda di Indonesia. Iya. Banyak sekali yang suka kayak Korea karena kayak Korea, artinya apa? Iya, budaya mereka mempengaruhi dunia. Betul. Karena itu kan dia bawa ideologinya lah film. Bung Karno udah bilang, mau ideologi bangsa kita orang cepet tahu ya bawalah film. Gitu. Di bawah film itu kan ada tariannya, ada budayanya kita bisa masukkan gitu loh. Dan paling sampai orang sempat dikenal luar, tapi setannya orang setan kan beragam. Ada 32 setan orang. Tapi oke lah, memang betul. Manado Songko, saya lagi di Mega Mall lagi viral tuh. Ini kan itu yang belum tayang itu ada yang kita sebutkan itu kan Maria. Itu yang film horor. Jadi sebenarnya walaupun dari film horor, tapi oke memang budaya orang ada pocong, ada tuyul dan segala-segala. Ya memang di ideologi agama bertentangan, tapi untuk awalnya masuk karena paling murah.
lightingnya sedikit, pemainnya nggak perlu kan, pemainnya nggak perlu harus artis satu aja udah cukup gitu, lightingnya karena low light semua kan. Itu juga ya. Asapnya boleh buat making asap dengan efek memang betul-betul bakar tampurung kasih tebal gitu, nggak perlu harus asap yang beda-beda, asap yang efek mahal. Jadi banyak DP baju apalagi kan, DP ini kan cuma berdarah-darah. Tapi setidaknya sudah mulai bangkit, nanti mulai perbaiki. Nah, ini harusnya didorong kan, ini pemerintah harusnya dorong, swasta semacam atau apalah istilahnya. Betul. Yang duduk sama-sama. Mudah-mudahan ada yang nonton ini, yuk kita duduk sama-sama. Karena selama ini itu ya yang menjadi tantangan lah ya. Semua orang suka film kok. Badusa kalau orang nggak pernah bangun film, kalau nggak pernah terhibur oleh film, nggak mungkin. Malahan di era kompetisi saat ini, era super sibuk, orang itu membutuhkan yang film. Betul. Dia membutuhkan itu. Dan orang boleh memperkenalkan, makanya dengan mudah kan yang Likupang juga kemarin sempat bikin film Likupang, tapi kita belum tayang nih. Tapi setidaknya itulah caranya, gitu loh. Nah, mudah-mudahan dari karena banyak sekali orang potensi, Bang. Yang orang boleh apa namanya? Artinya gini ya, dengan pariwisata yang lagi gencar-gencarnya, salah satu kalau pemerintah harus melirik, harusnya salah satu film lah. Betul. Kan orang akan mengetahui misalnya Sulawesi Utara, keindahan alamnya, budayanya lewat apa? Betul. Film tentunya. Betul. Artinya kapan misalnya seluruh stakeholder disulut untuk sekarang kan mereka udah melirik pariwisata. Kapan untuk melirik juga film ya sekarang, waktu yang tepat seharusnya sebenarnya. Waktu yang tepat sekarang. Betul, karena saling mendukung dengan pariwisata. Iya, itu sangat bergandengan mereka, sangat erat sekali itu film dan itu sesuai pariwisata. Yang kita bincangkan, itu ekonomi kreatif. Betul. Jadi kayak TIFF kemarin kan sebenarnya itu bisa diambil momen itu untuk ada yang buat film di dalamnya. Karena nggak mungkin bikin set film begini. Mahal. Betul. Jadi walaupun ada cinta kan antara beda agama. Karena Kristen mungkin lebih terkenal dengan Kristennya. Dari luar ada muslimnya. Cinta ini kan, tapi bertemu di TIFF di tengah-tengah kerumunan para floating itu. Wah, itu luar biasa, Bang. Itu tinggal bisik ke Pak Bupati sama Pak Wali Kota sama Pak Weni Lumento, Wakil Wali Kota. Pak Weni kan orangnya hobi ini. Dia santai. Itu Bang, ini waktu kita bikin pertamanya itu di tempat yang Manado Skyline. Jadi awalnya itu masih ponci kecingki kong dia baking. Dia panggil Pak kita bikin DP video. Dan nggak bikin DP video, kita mau bikin Pak Weni. Kong dia bikin itu kan DP nama Puncak apa itu DP nama daerah situ kita lupa. Kong dia bilang Pak Wen, baking Jo Manado Skyline. Aduh, kaget tuh nama Skyline. Jadi batas karena tampaknya tinggi gitu. Nah dari situ memang jadi Pak Wen ini memang suka hal yang jadi waktu kita lempar ide, dia juga suka. Nah sebenarnya ini bisa berkolaborasi ya seperti ini karena saya lihat juga wali kota yang lain juga punya jiwa seni yang oke kok gitu. Karena gini, kemarin saya bicara ada kemana saya undang pengamat ekonomi bicara soal TIFF ya, dia bilang ya ini event aja, karena ditanyakan berapa misalnya wisatawan luar negeri, biasa berapa wisatawan nasional yang datang, mungkin belum banyak, belum diperhatikan. Ini baru event ya. Ini harusnya poinnya ini harusnya kalau dia dibuat ada filmnya mungkin, kemudian kan ini ada agenda tiap tahun. Betul. Orang misalnya turis-turis Amerika ini udah lihat setiap tanggal sekian bulan Agustus ada ini filmnya, ada ini kan bagian yang dikemas film ya. Beda kalau cuma dokumenter pendek aja atau hasil riset film trailernya ya orang tapi ketika karena kan kebawa emosi ya. Jadi saat si cinta ini mereka diperpisahkan gitu lah ya. Karena beda agama terus mereka bertemu di tengah float. Dia pegang terus terpisahkan oleh float yang lewat. Tapi kota Tomohon gitu kan terlihat gitu dengan ikonik bunga lainnya kan. Itu kan jadi akan kayak kita ngeliat film yang ada itunya kan kita pernah lihat film yang horor-horor Halloween. Orang boleh tahu Halloween ini budaya Amerika kan cuma dibunuh film. Banyak orang belum ke Amerika, tapi karena dia bilang ini ketika orang pisana, orang modus itu Halloween. Maksud itu Halloween, ini kok kita mulai. Hal-hal seperti inilah. Ini perlu sebuah semangat besar dari kita semua bahwa ini loh salah satu juga untuk mempromosikan. Cuma memang masih minim sekali melirik ke sana. Mudah-mudahan sinias-sinias muda juga di luar sana yang dari Jakarta mungkin orang Manado, karena setiap film Manado setiap film nasional tetap ada DP Fam Manado di situ. Semua ada. Artinya potensi kita di Manado, orang Manado sebenarnya ada ya. Ada. Untuk, karena orang Bang, kalau mau cari talent Manado paling gampang.
orang ini jago-jago acting semua. Iya, nyak malu-malu ya. Nyak malu-malu. Ekspresinya pure. Iya. Gitu. Orang mau bikin apa? Mau marah emosional banget boleh. Boleh. Mau menangis boleh. Boleh. Bang, cuma di kita yang dari lama di luar ketika datang ke sebuah misalnya pemakaman, ibadah pemakaman, itu orang menangis itu pure. Saya nggak pernah dapat dilihat di luar sana tuh yang menangis sampai babanting diri, babataria. Bayangin itu bisa di-switch ke film. Dengan mudahnya itu jadi emosional yang meluap-luap. Nah, emosi ini kan yang mahal kan. Yang karakter-karakter seperti ini yang susah mau dicari. Jadi orang petelan sebenarnya kalau kita bilang gampang. Tinggal dipoles sedikit. Tinggal dipoles artinya lebih ke kedisiplinannya mereka. Orang kan cuma mungkin minus-minus itu. Sama waktu bikin Senjakala di Manado, syuting di Danau Linau. Action! Wah, DP Worowir itu background kan trompet anak-anak. Fasenya terus saudara bilang, memang Manado ya pas bilang action kayaknya rohnya langsung jalan ya, Len. Langsung orang memang making. Memang tuh orangnya keren. Jadi bilang, waduh, ini Manado nih kaya. Cuma pas Ujang berhenti, cut! Hujan. Batu doa sama. Habis Ujang mau sambung ulang, and action! So hilang semua. So pulang, lapar, dingin. Ya mungkin itu aja yang tapi bukan masalah besar. Tapi kita udah punya potensi. Tinggal nih. Kemauan ada ya. Kemauan potensi. Banyak dia bikin di Megamas tuh. Banyak sekali. Dan dari mana semua orang ini tuh. Artinya ini udah saatnya nih. Betul. Orang anak muda ini lagi banyak sekali. Generasi milenial dan generasi setelahnya itu. Inilah udah saatnya film itu harus dimajukan. Dan ini saya kira bagus juga. Karena apa sebenarnya pemerintah kita baik provinsi, Pak Gubernur, saya lihat Pak Oli Dondo Kambe, dia sangat ini dengan pariwisata. Betul banget. Kan hasil lobby juga Pak Oli nih ke destinasi Likupang ini. Betul. Artinya tinggal kita mungkin korek bisik-bisik sedikit ke Pak Gubernur. Pak Gubernur bantu dong kita ada kenalan mungkin swasta atau ini yang punya modal, kita bikin film di menggambarkan Manado, kota Manado, atau mohon tinggal dipilih. Karena saya lihat ya didorong Sulawesi, Pak Gubernur selalu mendorong ini 15 kabupaten kota untuk mengeluarkan potensinya. Justru itu ini TIF ada, kemudian di Bolsel juga kan biasa ada ya. Ada kemudian di daerah-daerah Bitung juga kan Selat Lembe juga ya. Selat Minut juga udah mulai kan festival. Jadi saya kira ini momentum yang bagus. Jadi bincang-bincang ini mungkin kita tinggal menggali di stakeholder yang nonton ya, dari Tribuners yang ini biasa juga ya, Pak Gubernur juga sering juga nonton. Mungkin tinggal melihat bahwa Pak Gub bahwa ini ada kita punya potensi ternyata di perfilman ya. Tinggal bagaimana semua seperti yang dikatakan tadi, kalau mau seperti di Korea ya semua kita stakeholder di Sulawesi Utara ini harus memusatkan perhatian di sini. Betul. Karena sebagai contoh tentu kita lihat sekarang orang Korea mungkin dari dulu sudah terkenal, tapi sekarang itu anak-anak muda kita membicarakan drama Korea, membicarakan soal lifestyle-nya. Dia tidak menyebut Korea, lifestyle yang di film ini. Tanpa sadar anak-anak kita udah bangga dengan kagum dengan kebiasaan mereka, kulturnya mereka. Bagaimana orang-orang dari luar itu kagum dengan kebiasaan di Manado. Di Manado itu tentu yang itu, dan kalau mereka kagum tentu mereka akan datang lihat di Manado itu yang gimana. Artinya pariwisata akan datang di sini ya. Ini tentu akan sinergis dengan destinasi pariwisata di Likupang dan yang ini. Ya. Tribuners, ini menarik ya bahwa sengaja kami mengundang Bung Lendi Maramis untuk bincang-bincang ini, tentu bukan tanpa sebab, tapi mencari informasi sebenarnya. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan di perfilman daerah di Sulawesi Utara. Tadi sebelum bincang-bincangnya sudah cerita yang banyak sekali tantangan di masa lalu dulu. Sekarang juga banyak, tapi sekarang dimudahkan dengan situasional saat ini ya. Dengan komunikasi digital yang mudah, jadi networking lebih gampang lagi, ya. Kita barter ya. Potensi di Manado apa, Bung Lendi? Oh, potensi di Manado kita punya orang-orangnya begini. Mungkin yang kurang modal, pengusaha belum banyak yang lirik di sini. Kenapa mereka belum lirik? Nah, kita panggil pemerintah, diskusi dong kita. Diskusi kenapa pengusaha-pengusaha kita belum lirik ini. Apakah mereka melihat bahwa ini
tidak menghasilkan atau Iya. bukan tidak Iya. menghasilkan suatu yang yang cerah untuk Iya, ini ya. betul. Tapi ini saya kira tinggal pemahaman, Bung Lendi. Setuju. Soal Setuju. pemahaman aja. Kalau kita Setuju. sudah mengetahui, sebenarnya dari bincang-bincang ini sudah bisa kita ketahui bahwa ini Iya. masa depan sebenarnya. Iya, iya. Karena untuk di timur Indonesia, Manado cocok lah untuk menjadi kota Iya, Hollywoodnya, iya, Hollywoodnya Indonesia Betul. Timur. Kalau kita Kan mereka bilang kan sebenarnya di Bali udah mau bikin Hollywoodnya juga. Artinya mereka mau bikin industrinya. Memang trompet kelemahan industri kan tidak ada. Jadi kalau misalnya orang produser bikin film, ya produser juga yang promosi itu film. Kalau di tempat lain, saya cuma punya skrip, negara-negara yang udah maju saya punya skrip, oke, nanti produsernya atau dari mana Warner Bros yang ambil. Oke, setelah itu pendanaannya udah ada, promosinya udah ada, distribusinya udah ada, lengkap semua. Karena mereka memang udah jadi semua ya. Hollywood juga begitu kan. Berapa lama? Sekarang Korea Selatan yang lagi seperti itu. Gitu, nah, ini kan kita pikirin semua. Si produsernya. Gitu loh. Dari A sampai Z kita mikirin semua. Jadi makanya tidak kelemahannya kekalahannya adalah itu. Jadi kita terlalu mengerahkan energi kita semuanya. Harusnya cuma berkonsentrasi di film sehingga filmnya keluar kok kayak kegantung ya, padahal artisnya gagah kan, kurang kan, ya karena itu produsernya terlalu masih mikirin habis ini jualan di mana. No, tantangan banyak hal yang banyak di bioskop 3 hari nak naik ini take down, mau tayang di mana lagi. Untunglah sekarang ada digital, itu ada digital kayak Netflix, Disney dan lain-lain. Tuh orang boleh taruh di situ. Tentunya ada syarat-syarat yang harus orang ikuti, tapi ada peluang. Makanya tadi bilang dreamnya Manado ini ya nggak muluk-muluk ya, bisa kok, bisa banget. Kita lebih dekat ke Singapura, kita lebih dekat ke Filipina, gitu loh. Artinya yang direct ya, ini udah mulai kebuka gitu kan. Artinya ada potensi yang kita bisa tapi pertukaran pemain apa segala macam dan lain-lain. Jadi sehingga bisa lebih kaya orang film. Contoh ini mungkin kalau ini kan orang ini terkenal Manado itu traffickingnya. Karena DP gagah-gagah. Ketika diangkat sebuah film ada pemahaman baru, gitu loh. Ada segi-segi lainnya juga yang dibahas di situ. Bukan hanya dari segi traffickingnya, tapi kenapa ada traffickingnya, kemana merekanya, sehingga lebih kaya pemahaman kita. Tapi kita tahu juga bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal ini. Film itu bisa menjawabnya, ketimbang artinya dirangkumkan dari semua pakar-pakar sehingga film ini jadi 1 jam 2 jam yang enak ditonton dan orang bisa jadi inspirasi yang baru. Betul. Mudah diterima oleh berbagai kalangan. Jadi luas sekali. Kalau diskusi kan paling kalangan akademisi itu dia. Dan belum tentu 1,5 jam mereka ini kan. Betul, karena kan bagi saya kalau masuk ke seminar saya nggak tertarik. Baru pakaiannya aja saya harus rapi gitu kan. Jamnya harus tepat dan lain-lain. Tapi kalau film anywhere, anytime kita watch movie, kalau pemahaman masih banyak kan kita bisa nonton film terus inilah yang diharapin. Jadi udah bener banget melalui Tribun Bakudapa ya, kira-kira ada satu transformasi baru lah setelah ini kan. Udah dari yang kecil yang nantinya kita bisa ketemu dengan yang pengaruh-pengaruh influencer lebih besar lagi, Bu. Iya. Artinya gini, di bincang-bincang ini Bung Lendi kita melihat bahwa kita punya potensi. Besar banget. Sulut punya potensi. Dan sebenarnya kita juga tahu apa kekurangannya kita. Harusnya kita juga udah tahu apa yang harusnya kita lakukan. Benar, betul. Tinggal yang persoalan adalah kita mau bersama tidak, ini dia kan. Stakeholdernya kita kan ini tadi poinnya adalah kekuatan bersama. Betul. Stakeholder. Tadi Bung Lendi mengatakan bahwa di Korea itu kenapa mereka berhasil? Karena mereka seluruh stakeholder itu bersatu. Betul. Pengusahanya ada, pemerintahnya ada, kemudian orang filmnya, orang sineasnya ada. Walaupun kadang kan antara rumah produksi bersaing ya. Mau nggak mau cari doi sama tapi ketika namanya untuk sebuah bangsa, untuk sebuah provinsi lah atau orang kata sini, semua join. Hebat. Karena dorong tahu kita nggak nabur sekarang, kita nggak nuai sekarang, nuai masa depan. Pasti. Dan contoh Korea ya. Dulu kita cuma kenal mungkin Hollywood ya, kemudian India ya. Sekarang Bollywood. Sekarang Korea baru. Artinya gini, Korea udah mampu masuk itu kan mereka dulu kita nggak pernah suka. Nggak pernah, tapi sekarang mereka udah masuk di pasarnya. Artinya sekarang ternyata di dunia baru ini ya, dunia di digital saat ini memberi peluang kepada siapa saja yang mau berinovasi. Itu kan pasti mereka mengatur gimana akan budaya kultur mereka sehingga asik dilihat oleh
ya bangsa-bangsa lain. Betul. Kita bangsa Indonesia kan, anak-anak muda kita kan suka, sudah menggandrungi itu. Betul. Mengandrungi itu ya. Tentu kita harus, ini kan katanya di dunia ini yang sukses, yang berhasil hanya orang yang ATM itu tuh, yang amati kemudian tiru modifikasi. Itu aja yang harus yang harus kita lakukan. Jadi kita melihat tentu keberhasilan sinias-sinias Korea hari ini, apa yang mereka lakukan. Tinggal kita bikin, disulut apa yang kita bisa bikin. Mumpung di Indonesia ini kan dari dulu sampai saat ini yang ada hanya di ibu kota. Kenapa bukan di Manado? Ya, kenapa kita nggak ambil ya? Tinggal kita ambil. Mungkin ini salah gudangnya satu artis loh kita. Gudangnya artis. Pasung gagah betul. Dan itu, berani ya, punya kemampuan itu ini ya. Aduh, ini kan aset penting itu kan. Ya. Si talentnya kan. Betul, equipment kan di belakang, orang mau tahu ini equipment mahal, equipment murah. Mari yang orang lihat cuma DP artikulasi, DP mimik, ekspresi, not orang ini kurang, banyak sekali. Tuh, artinya mau di desa, mau di kota, semua bisa dapat. Sangat percaya diri sebenarnya. Kalau di Jakarta kan mesti di kota, baru dapat lihat. Gagal masuk. Iya, kalau masuk desa sebenarnya, aduh, karena orang sampai desa ada, semuanya enak gitu. Jadi talentnya udah kuat, tinggal nih resource-nya untuk mau support ini trompet talent. Betul. Jadi tinggal kita kebersamaan kita, dan ini dengan ada kreator ini tentu ini berarti Dinas Pariwisata sangat care ini, sangat peduli. Dan tentu kekuatan Dinas Pariwisata tidaklah cukup apabila orang mau mimpi yang lebih besar, sehingga tentu kita harus mampu dengan stakeholder kita yang lain ya, tentu networking kita harus ini juga, dan kuncinya bagaimana mereka, istilahnya gimana mereka tertarik memang betul-betul Manado seperti yang kita katakan hari ini ya, seperti yang kita utarakan bahwa kita punya potensi di sumber daya manusianya, sumber daya alam juga tidak. Alamnya juga. Saya pernah berapa kali keluar bincang-bincang sebagai jurnalis, mereka bilang Manado itu indah, lautnya ada indah, pemandangannya alam ada, jadi sebenarnya komplit di Sulawesi Utara ini. Dan dekat, 30 menit udah bisa ke gunung, 30 menit udah di bawah laut. Ini udah Manado kan. Tidak semua daerah di Indonesia yang ada yang kayak Manado. Kayak Sulawesi Utara, sehingga sebenarnya kita punya potensi. Kita punya potensi, tinggal yang tentu pengusaha-pengusaha yang ini bagaimana mereka meyakinkan mereka bahwa memang ini Manado sebenarnya sumber uang, sumber investasi ini dia ya di Manado ini, dan itu yang harus kita lakukan. Siapa lagi, tentu saya, Bung Lendi dan teman-teman yang lain, kita harus mengetuk hati bahwa kita punya potensi loh di sini. Potensi, dan kan sekarang tidak jauh lagi, tidak ini dengan pemerintah sekarang lagi membuat, kemarin sebelum pandemi orang-orang Cina datang di Sulawesi Utara ya. Setelah pasca pandemi juga sekarang ada penerbangan langsung ke Singapura, ke Jepang. Pak Gubernur juga terakhir ke Korea. Melakukan lobby-lobby. Artinya terus berusaha. Dan kita tentu tidak harus membiarkan Pak Gubernur berjuang sendiri. Kita harus menopang semua, bupati, wali kota harus menopang, dan Bung Lendi juga selaku CNEAS di Sulawesi Utara itu harus menginformasikan ke pemerintah, ke investor di Sulawesi Utara, pengusaha, bahwa ini loh potensi kita, tinggal diambil. Nah, kemudian tentu yang di awal kan sempat disentil bagaimana kader-kader muda kalau ini ya sinias muda, orang-orang film muda, anak-anak muda yang punya talent di ini ya. Dan orang banyak sekarang. Banyak sekarang. Zaman orang tuh sedikit sekali karena orang tuh mesti belajar editing aja, mesti pi Gramedia. nongkrong. Mahal bukunya. Orang sekarang cuma lihat YouTube, tinggal ini cara kan edit begini, cara baking syuting apa begini, cara sudah jadi jago orang semua. Jadi ini berkembangnya lagi dan didukung oleh fasilitas oleh ini kan. Gitu. Jadi ini saatnya nih, makanya mudah-mudahan nanti gandeng Tribun lagi kita akhir tahun ini kita udah bisa dapat satu minimal udah ada trainingnya ya, kita ada bikin seminarnya dan lain-lainnya.
ngumpulin nih sineas-sineasnya lagi tadi, bikin semangat lagi mereka, ngumpulin stakeholdernya, kita utarakan ini pemaparan bla bla bla. Semoga tahun depan yuk ada satu film. Iya kan? Setelah itu tahun depannya lagi kita lihat akan berjamuran film-film. Udah, kalau udah berjamuran udah enak. Iya kan? Tinggal ya mau pasarnya mana. Nanti jalur distribusinya udah ada. Daripada yang pengusaha lihat peluang. Oke, sini. Taruh coba kita bayar sekian, toh seuntung ini kita taruh di Netflix dan lain-lain. So jadi jalurnya. Betul. Jadi betul. udah jadi orang sineas nggak pusing lagi. Pokoknya syuting orang lebih cari ide. Ide apa film yang bagus orang mau cari. Gitu, mau genre horor atau genre history. Karena banyak nih orang kerajaan-kerajaan, mungkin ada orang nih dotu-dotu dulu dan lain-lain ya kan. Itu bisa dijadikan tinggal digali sebenarnya itu ya. Coba orang nyebutin Marvel nih, Iron Man dan lain-lain. Jauh orang Iron Man nak jago lah ini orang as dulu kata kumpul tuh di batu ding. Itu kalau diceritain ngundung jabat terbang-terbang tinggal ini kemudian di kekiniannya diatur ini sehingga ini dia. Dan ini memang ceritanya ada bukan dari komik. Kalau orang itu kan dari komik, dari orang piwa gambar. Kalau orang ini memang cerita turun temurun. Legenda. Jadi memang bisa sebenarnya sesuatu yang ada ya. Makanya semulai kan ada yang di Pamungkas apa itu yang di Jawa sana dong bikin Jakarta dong bikin film-film yang budaya ya. Hero-heronya Indonesia. Gatot Kaca lah bla bla bla. Orang juga punya hero-hero. Betul. Gitu. Tinggal bagaimana hero-heronya kita dikenal dunia kan ini kan. Masa Superman, Batman, apa yang sampai yang sekarang yang Thanos pecincin pahit-pahit orang lebih tengkorak itu lebih keren gitu. Akhirnya anak-anak kita kan berpikir gimana ini mereka kan mereka sama juga dengan teknologi. Hanya teknologi kita mungkin yang kalah sehingga kelihatan ini kan. Kalau kita lihat di film ini Thanos kan mereka teknologinya sudah luar biasa. Tapi lama-lama teknologi itu pasti akan lebih gampang dijangkau. Lebih gampang dijangkau. Si animatornya nggak harus susah-susah kayak zaman dulu kita cuma bikin 10 detik aja udah boleh 2-3 hari. Sekarang Thalia cuma mau kasih gerakan dia begini cuma automationnya dari si software ini udah lebih hebat. Gitu. Jadi kan gimana nanti ke depannya, makanya balik lagi, is only the idea, we fight with the idea gitu loh. Biarkan nanti industri yang lain itu yang buat distributornya, pencari talentnya juga udah ada. Jadi waktu saya bikin skrip, saya mau cari nih dia karakternya tua, rentah, tidak pikun tapi ideologis ini. Oh, jabarkan. Ini ada. Dia cari ya. Kenapa dia? Muncul kemarin sesuai ekspektasi. Sekarang kadang kalau mau cari ke mana? Mau buka ini belum tentu karena industri belum ada. Jadi mana-mana juga ada comot atau orang ganti skrip. Ya, enggak apa baginya ya sudah ganti. Sesuaikan jauh dengan DP karakter tuh. Betul. Jadi ya akhirnya lebih alami sebenarnya ya yang ini. Itu dia. Jadi sebenarnya mudah-mudahan mulai Riak yang kecil ini tiap tahun ada gelombang yang lebih besar sehingga ada perfilman di Kota Manado ini bisa Makassar loh, uang panainya. Iya. Waduh, sampai pecah kan? Padahal itu kan ininya. Cuma cerita budaya biasa aja mereka. Kan, perkawinan harus sampai miliaran. Dapat orang di tonsel ya begitu, miliar itu tanggal itu. Betul, tapi ini belum dinaikkan gitu loh. Sama, orang ada masing-masing punya cerita, tapi panai ya. Uang mana ya? Kayak gregetan memang mau ngobrol ini, tapi mudah-mudahan lah. Iya. Siapa tahu. Dan Tribuner tentu cerita ini ya, ini cerita ekonomi kreatif, cerita film ya. Ini cerita yang sebenarnya orang bilang cerita yang tidak putus-putusnya karena ini menarik karena Dream ini besar di tentu di sinias Sulawesi Utara. Bung Lendi keinginan tentu semangat kelihatan sangat banyak besar ya. Karena ekonominya itu juga besar di sini. Iya. Perputaran uangnya ya. Bukan kecil orang pada bilang pasar. Iya, habis tayang pertama kan tahun jadi nggak tuh? Iya. Pas pertama rilis 3 juta penonton. 3 juta penonton kali coba bagi hasil dengan 21 20.000. 6M di hari pertama. Sodoi itu saya besar, makanya kita bilang kreatif, karena ekonomi kreatif. Ujung-ujungnya bukan kreatifnya, ada ekonominya juga. Kalau kita ngomong kreatifnya aja, pastinya ada doi. Ada doi. Maka ada ekonomi kreatif, aduh, goros definisi. Cuma belum dapat lirik kan. Betul.
Orang lain tahu bukan berarti orang mau pulau sendiri, boleh Nah, boleh. Mesti baku panggil. Karena ini doi besar, mesti goros. Maka mesti baku panggil. Ya dapat vlog kalau sendiri. Dapat vlog. Semoga yang dengar bagus ini panggil, mana bercerita memang mesti bilang no, Pak, ini doi goros. Karena kalau anak Tribuners lebih dapat cerita apa ini? Ini dapat cerita aspek ekonomi kreatif dan doi goros. Ini dia. Tinggal bagaimana mau dapat ini dia kan, ini yang cerita ya. Dan seperti yang kita katakan tadi bahwa untuk mendapat ini goros ini tentu harus ada stakeholder semua ya, semua terlibat dan serius sehingga kita boleh bersaing dengan daerah lain, dengan negara yang lain. Dan Tribuners tentu bincang-bincang ini harus saya tutup. Ini sangat menarik, saya bingung mau tutup gimana, tapi saya kira ini juga seperti biasa, ini hanya memberikan stimulus ya ke para Tribuners bahwa kita punya ekonomi kreatif juga soal perfilman. Ini perlu dibidik saat ini. Jangan orang cuma jadi objek nonton-nonton film Korea, Hollywood, Bollywood, tapi kita juga harus mampu menciptakan film yang asik kita nonton sendiri dan juga kan minimal jadi tuan rumah dulu di daerah sendiri. Kemudian syukur-syukur ini juga film kita nanti dia akan disukai oleh banyak orang sampai di luar negeri tentu. Itu yang menjadi harapan. Dan seperti biasa sebelum saya tutup bincang-bincang ini ada closing statement dari Bung Randy ya, harapan atau apa aja terkait dengan kemajuan film nanti yang tentu memberi kontribusi dalam ekonomi kreatif kita. Ya, buat teman-teman sineas gitu kan yang berkecimpung di ekonomi kreatif, saya rasa seperti saya juga dulu lahir di generasi yang sulit akan teknologi dengan perfilman ini, tapi ketika kita berani bermimpi, ketika kita berani mewujudkan mimpi itu juga pasti akan ada cara untuk bagaimana kita menyadari bahwa mimpi itu sudah jadi kenyataan. Jadi jangan pernah berhenti. Yuk tetap kita punya semangat untuk bangun kita punya daerah lewat salah satu bidang perfilman. Perfilman ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik potensi dan pengembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Dan sebenarnya tadi di bincang-bincang tentu Tribuners sudah melihat bahwa kita lebih fokus ke bagaimana pengembangan dunia perfilman, ya, video dan ya, tadi memang belum detail ke animasi, tapi waktunya sudah tidak cukup lagi ya. Tapi paling tidak ini ya sudah memberikan stimulan bahwa kita juga punya peluang. Tadi sudah dikatakan bahwa alam kita sangat mendukung untuk pembuatan film dan sumber daya kita juga. Kita punya talenta yang banyak untuk para sinias-sinias muda menjadi orang film. Tinggal tentu bagaimana kita mampu menawarkan akan potensi ini kepada di Indonesia, tentu di Jakarta yang menjadi pusatnya ya, atau karena ini dunia yang tanpa batas ya, tentunya bagaimana networking kita kuat. Bahkan ya lewat bincang-bincang ini mungkin siapa tahu banyak yang juga menyaksikan, kemudian kenal dengan Bung Lendi dan langsung melakukan komunikasi bagaimana sih peluang perfilman di Sulawesi Utara. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan ketemu lagi pada waktu dan lain kesempatan tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.